Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Gus Susilo dari Prodi Pengembangan Masyarakat Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah ilmu dakwah yang bertemakan dakwah Wali Songo. Jadi, langsung saja pada PPT dapat teman-teman lihat bahwasanya eh, saya akan membahas pada masuknya Islam di Indonesia. Masuk Islam di Indonesia ini jauh mendahului zaman Wali Songo. Para saudagar Muslim dari India, Gujarat, dan Arab membawa agamanya ke berbagai wilayah pesisir Indonesia, yang antara lain Aceh, Sumatera Utara, dan Jawa. Interaksi ini memicu minat terhadap Islam di kalangan masyarakat setempat, sehingga diadopsi oleh beberapa bangsawan dan rakyat jelata. Mereka menggunakan berbagai metode dakwah yang kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan konteks sosial budaya masyarakat Jawa saat itu. Lalu yang kedua ada strategi dakwah Wali Songo. Nah, bagaimana strategi dari dakwah Wali Songo ini? Para Wali Songo juga ini menyesuaikan pendekatan mereka dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Strategi mereka seperti pelangi, penuh warna dan fleksibel. Berdirinya pesantren dan lembaga pendidikan menjadi wadah penyebaran ilmu, pengetahuan agama dan umum. Kesenian seperti wayang kulit, gamelan, dan tembang disulap menjadi dakwah yang menarik dan mudah dipahami. Tradisi dari adat istiadat setempat tidak luput dari sentuhan Islam, yang sehingga Islam dapat diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat. Selain itu juga Wali Songo menunjukkan bagi masyarakat dalam mengamalkan ajaran Islam. Kesabaran, keteguhan hati, dan kerjasama adalah kunci terpenting kesuksesan mereka. Kearifan lokal dihormati dan dipadukan dengan nilai-nilai Islam yang sehingga masyarakat Jawa menerima Islam dengan tangan yang terbuka. Lalu bagaimana strategi dari Wali Songo ini? Yang pertama, melalui pendekatan budaya dan kearifan lokal. Jadi Wali Songo ini melakukan pendekatan terhadap budaya-budaya yang ada pada masyarakat tentunya. Bagaimana budaya-budaya lokal yang ada pada masyarakat tersebut. Nah, lalu Wali Songo ini memanfaatkan pada kesempatan ini untuk melakukan dakwahnya. Lalu dengan pendidikan dan pendirian pesantren. Nah, jadi dari hal ini Wali Songo ini juga memanfaatkan untuk melakukan adanya pendidikan dan pendirian pesantren yang mana digunakan untuk melakukan proses pembelajaran, tentunya juga untuk melakukan penyebaran pengetahuan tentang agama Islam tentunya. Lalu melalui seni dan budaya. Jadi melalui seni seperti wayang kulit yang telah dilakukan oleh Wali Songo juga dengan tembang-tembang ataupun yang lain sebagainya juga merupakan suatu hal yang dapat memicu untuk melakukan uh, dakwah. Lalu melalui keteladanan dan kedekatan dengan masyarakat. Nah, jadi Wali Songo juga melakukan mencontohkan sifat yang teladan bagaimana sikapnya teladan dan dapat dicontohkan kepada masyarakat dan bagaimana melakukan pendekatan kepada masyarakat yang bersifat harmonis agar hubungan dengan masyarakat ini selalu terjaga. Lalu melakukan pernikahan dengan putri dan bangsawan. Nah, jadi pada hal ini merupakan sebuah kesempatan bagi Wali Songo ini juga untuk melakukan dakwah secara yang serentak, yang dimana melibatkan orang banyak untuk ikut ke dalam dakwah Wali Songo ini tentunya. Nah, dimana pada Wali Songo ini tentunya eh, menikahi dengan putri dari bangsawan tersebut merupakan suatu hal yang dimana merupakan sebuah terobosan yang terbaik untuk melakukan dakwah yang dimana akan melibatkan para pengikut-pengikut dari putri bangsawan tersebut yang dimana juga akan ikut untuk mengikuti dakwah dari putri bangsawan tersebut. Lalu dengan dialog dan diskusi, Wali Songo juga menerapkan diskusi dan dialog yang baik
menjaga eee, pola hubungan yang baik antar masyarakat agar yang mana masyarakat ini merasa senang akan hadirnya wali songo tersebut. Lalu, selanjutnya faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dakwah wali songo. Yang pertama, strategi dakwah cerdas dan kreatif melalui media kreatif, lagu Islami, pesantren, dan tradisi lokal. Selanjutnya, melalui teladan dan alat mulia, yakni dengan melakukan kesederhanaan dan kepedulian, kejujuran dan keadilan, sabar dan keteguhan iman. Lalu menghargai budaya lokal dengan melakukan penyesuaian istilah, perpaduan budaya dan nilai Islam, penyelenggaraan tradisi. Nah, lalu pengaruh dakwah Wali Songo terhadap perkembangan budaya di Indonesia, yakni berkembangnya seni dan budaya. Jadi Wali Songo juga em, memiliki dampak yang positif bagi masyarakat pada aspek perkembangan seni dan budaya. Jadi masyarakat ini tahu dan bagaimana untuk melakukan atau mempertahankan dari budaya-budayanya dan kesenian-kesenian yang ada tersebut untuk dikembangkan dan dipertahankan untuk menunjukkan sebagai identitas pada masyarakat tersebut atau suatu daerah tersebut. Lalu dengan melalui nilai-nilai moral dan sosial. Jadi Wali Songo ini juga berdampak pada berkembangnya nilai-nilai moral dan sosial. Jadi hubungan antar masyarakat ini akan semakin bertambah dan semakin membaik antara masyarakat tersebut. Jadi Wali Songo juga dapat menjadikan atau membentuk karakteristik masyarakat ini menjadi lebih baik untuk kedepannya bagaimana membina atau menjaga nilai-nilai moral pada masyarakat. Lalu selanjutnya bahasa dan sastra. Jadi Wali Songo juga berperan dalam meningkatkan pola bahasa dan sastra dari masyarakat tersebut, yang dimana uh, bahasa yang sudah menjadi bahasa menjadi komunikasi tersebut akan selalu terjaga dan selalu digunakan pada masyarakat tersebut tentunya. Yang dimana hal itu perlu dijaga dan dipelihara akan eksistensinya. Lalu yang selanjutnya adalah aksi sektor seperti adanya pembangunan dan uh, fasilitas yang ada pada masyarakat ini uh, dapat terjangkau oleh masyarakat. Jadi Wali Songo itu juga memiliki peran positif saat melakukan dakwah tersebut. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.